Oke, Bapak record dulu, ya. Nah, seperti janji Bapak minggu lalu, kita hari ini akan mempelajari tentang cara membuat struktur organisasi dengan menggunakan Smart Art. Smart Art yang ada di Microsoft Word. Ingat, Smart Art itu ada di Microsoft Word, ada di Microsoft Excel, ada di Microsoft PowerPoint. Ya, jadi di hampir ketiga Microsoft itu menggunakan Smart Art. Namun yang kita pelajari kali ini adalah yang di Microsoft Word. Oke, nanti tugas praktik kita adalah bagaimana anak-anak nanti membuat struktur organisasi yang Bapak berikan secari kertas. Nanti Bapak berikan secari kertas, di kertasnya itu ada struktur organisasi. Tugas anak Bapak adalah bagaimana membuat ini ke dalam Microsoft Word-nya. Seperti itu. Nah, bagi yang tidak punya komputer, pastinya Bapak akan susun jadwal untuk dihadirkan ke sekolah. Ya, Bapak akan susun jadwal dihadirkan ke sekolah untuk mengerjakan itu. Jadi, intinya adalah pelajaran kita ini sangat penting. Ya, pelajaran kita ini sangat penting. Itu akan mempengaruhi nilai keterampilanmu nanti. Jadi, kalau nggak dimengerti, segera bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak anggap semuanya mengerti. Etika bertanya pada Zoom, itu gampang sekali, nak. Hidupkan mikrofonnya, buat dalam kondisi tidak mute, kemudian sebutkan nama, sebutkan kelas, kemudian sebutkan pertanyaannya. Paham ya? Sebutkan nama, sebutkan kelas, kemudian sebutkan pertanyaannya. Bapak akan menjawabnya. Kalau nggak disebutkan nama, nggak disebutkan kelas, Bapak nggak tahu siapa yang bertanya. Ya, semakin aktif di Zoom, semakin aktif di komentar, pasti ada tambahan nilai untuknya di pertemuan kita hari ini. Oke, jadi langkah pertama untuk membuat struktur organisasi dengan menggunakan Smart Art pastinya adalah hidupkan dulu Microsoft Word-mu. Di pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan ada 3 cara menghidupkan Microsoft Word. Yang pertama dengan menggunakan searching bar, ya, dengan menggunakan searching bar. Di sini Windows Bapak sudah yang terbaru, jadi searching bar-nya itu letaknya di luar. Ini Bapak perhatikan ya. Searching bar Bapak letaknya di luar. Perhatikan tanda panah yang bergerak ini. Ini namanya adalah pointer. Perhatikan tanda panah Bapak yang bergerak ini. Ya. Kemudian Bapak akan pilih searching bar yang letaknya di luar. Di sini Bapak ketikkan Microsoft Word. Nah, inilah cara langkah pertama. Bapak ketikkan Microsoft Word. Bapak double klik, maka muncullah ini. Ini kondisi sudah terbuka. Langkah kedua adalah Bapak tekan tombol start. Ini tombol start namanya ya, nak ya. Bapak tekan tombol start, kemudian Bapak searching. Di sini adalah Microsoft Word. Ini dia, Microsoft Word. Bapak klik 2 kali dengan cepat atau double klik, maka muncullah. Inilah tampilannya. Sampai situ paham? Untuk kedua langkah ini. Oke. Di langkah ketiga, untuk membuka Microsoft Word adalah minimize. Inilah tampilan desktop Bapak. Di tampilan desktop Bapak nanti di sini ada namanya icon Microsoft Word. Hurufnya huruf W. Jadi ini contohnya WW. Ini adalah dokumen Microsoft Word. Jadi bentuknya adalah huruf W ya, nak ya. Di sini tidak ada yang huruf W aja, yang ada dokumennya. Kalau ada ikonnya, cukup klik 2 kali dengan cepat atau double klik, maka inilah tampilannya. Itulah cara membuka Microsoft Word. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanya? Dev, ada yang mau ditanya, nak? Tidak, Pak. Ngerti ya? Oke, Bapak lanjutkan ke angka berikutnya. Setelah Microsoft Word ini aktif, langkah berikutnya adalah tekan tab insert. Ini namanya tab. Yang di atas ini namanya tab. Tekan tab insert. Kemudian perhatikan group illustration. Di sini group illustration-nya ada di sini. Nampak tanda panah Bapak yang bergerak ya. Langkah berikutnya adalah tekan Smart Art.
Ini logo Smart Art. Bentuknya seperti tanda panah berwarna hijau. Kemudian ada teks di bawahnya. Bapak klik Smart Art. Nah, inilah yang kemarin kita pelajari, nak. Ada all, ada list, ada process, ada cycle, ada hierarchy, ada relationship, ada matrix, ada piramid, ada picture. Ini kemarin yang kita pelajari, bukan? Di pertemuan kemarin. Nah, untuk membuat struktur organisasi, yang kita butuhkan adalah tipe hierarki atau yang berjenis hierarki. Jadi kita klik hierarkinya. Di sini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Desainlah secantik mungkin, ya, sesuai dengan arahan atau yang diminta. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang organization chart. Ini nampak tulisan di bawah ada organization chart. Ini kita gunakan. Pada saat Bapak klik, kemudian Bapak oke, perhatikan. Di bagian tab-nya, awalnya hanya sampai help, sekarang bertambah. Muncul desain, muncul tag format. Bertambah 2 lagi kan? Pada saat Bapak menekan hierarkinya. Tab desain gunanya adalah untuk mendesain struktur organisasi yang ada di sini. Baik kotak bagannya. Ya, ini namanya kotak bagan ya. Ini paling atas, kotak bagan paling atas. Ini juga kotak bagan. Ini juga kotak bagan. Ini juga kotak bagan. Yang di sini juga namanya kotak bagan. Gunanya adalah untuk mendesain ini. Oke. Kemudian format itu gunanya adalah mengubah pewarnaan dari bingkainya atau pewarnaan dari hurufnya. Ya, pewarnaan dari bingkainya atau pewarnaan dari hurufnya. Itulah tab format. Perbedaan tab format dengan tab desain. Kali ini kita akan banyak membahas mengenai tab desain. Nah, misalkan Bapak mau buat struktur organisasi di SMP Harapan Mandiri. Bapak mulai dari kepala sekolah. Cukup ketikkan kepala sekolah saja. Nah, ingat di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah ada yang bidang kurikulum, ada yang bidang kesiswaan. Udah. Untuk menambah, kan di sini kan wakil kepala sekolah yang Bapak bilang kan ada yang bidang kurikulum, ada yang bidang kesiswaan. Pak, bagaimana cara membuat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan? Di sini nggak ada kotak lagi. Gampang, nak. Tinggal add shape saja. Ini ada, perhatikan tanda panah Bapak ya. Ini di pojok kiri atas ada tulisan add shape. Add shape itu gunanya adalah untuk menambah, ya, menambah kotak bagan. Di sini ada add shape after, ada add shape before, ada add shape above, ada add shape below, ada add shape stand. Yang add shape after, pada saat Bapak klik, perhatikan, letaknya sekarang ada di atas. Ini dia. Letaknya ada di atas. Ya. Pada saat Bapak klik add shape after. Nah, pada saat Bapak klik add shape before, letaknya di sebelah kiri ini dia. Ya, letaknya di sebelah kiri. Pada saat Bapak pilih add shape after, itu letaknya di sebelah atas. Oke, letaknya di sebelah kanan atas. Pada saat Bapak pilih add shape above, ya. Bapak klikkan dulu nih, Bapak hapus dulu, ya. Bapak klikkan dulu ini yang Bapak mau tambah. Pada saat Bapak klik after, perhatikan perbedaannya. Pada saat diklik dan pada saat tidak diklik. Pada saat Bapak klik tadi di sini, kemudian Bapak klik accept after, secara otomatis dia muncul di sebelahnya. Namun jika Bapak nggak klik ini contohnya Bapak nggak klik ya, Bapak nggak klik salah satu kotak di sini, Bapak tekan accept after, perhatikan letaknya di pojok kanan atas. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik adalah jika ingin membuat pasangannya, klikkan dulu salah satu kotak bagannya, baru pilih accept after. Oke, sampai situ paham? Nah, di sini wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, itu dibagi satu lagi, yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Atau biasa sering disebut dengan guru BP, BPBK. Nah, kemudian ini udah 2 Bapak buat nih.
Untuk menambahkan lagi, boleh lagi tekan add shape, kemudian pilih after. Ya. Kemudian Bapak jelaskan mengenai add shape above. Add shape above ini, pada saat Bapak klik, dia akan otomatis bertambah di bagian atasnya. Nah, kan bertambah di bagian atasnya kan? Tadi yang Bapak tekan itu adalah kotak ini, nah. Kotak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pada saat Bapak tekan add shape above, above itu kan di atas. Secara otomatis dia akan membuat satu kotak letaknya di atas. Ya, letaknya di atas. Untuk menghilangkannya cukup klik kotaknya kemudian tekan delete. Itu tuh menghapus kotaknya. Kemudian di sini ada add shape below. Gunanya adalah untuk membuat satu kotak letaknya di bawahnya. Nah, ini dia. Letaknya di bawah. Ya. Itu gunanya dari shape below. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanya? Sebelum Bapak melanjutkan? Oke. Jika nggak ada, Bapak lanjutkan yang terakhir adalah add assistant. Nah, biasanya kan misalkan wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu ada asistennya. Kan gitu. Maka kita pilih add assistant. Nah, contoh, Bapak contohkan ya. Bapak klik dulu kotak dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian Bapak pilih add assistant. Nah, akan muncul. Bahwa saja wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu memiliki seorang asisten. Ikuti tanda garisnya. Memiliki seorang asisten. Siapa asistennya? Misalkan si Feni Lius contohnya. Jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau Bu Nusria memiliki asisten yang bernama Feni Lius contohnya. Oke, misalkan lagi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan punya asisten. Kita kasih nama add asisten. Asistennya adalah misalkan si siapa ya? Si Jeffrey Tanuto. Misalkan si Jeffrey Tanuto ini asistennya Pak Johan. Nah, bisa kita klik, kita dorong. Ya, asisten Pak Johan misalnya Jeffrey Tanuto. Contohnya seperti ini. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Ya. Nah, artinya yang paling atas ini adalah jenjang tertinggi. Paling tinggi dari unit SMP itu ada kepala sekolah. Di bawahnya ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di bawahnya ini lagi pasti nanti ada namanya guru, ada namanya wali kelas, ada namanya siswa, komite, dan lain sebagainya. Artinya apa? Posisi guru, wali kelas, siswa itu berada di tingkat lebih rendah daripada wakil kepala sekolah dan daripada kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan itu letaknya lebih rendah daripada kepala sekolah. Nah, untuk menambahkannya, klik aja lagi add shape. Ya, jadi add shape itu gunanya adalah menambah kotak bagan. Ingat ya, add shape itu ada add shape after, add shape before, add shape above, add shape below, add assistant. Oke, kenapa Bapak selalu mengingatkan itu? Karena biasanya yang Bapak ingatkan itu ada di dalam kuis. Nah, biasa Bapak ingatkan itu ada di dalam kuis. Oke. Kemudian text pen. Apa itu text pen? Inilah dia text pen. Perhatikan kotak type your text here. Type your text here. Pada saat Bapak klik text pen, muncul ini. Kotak dialog, type your text here. Jadi maksudnya apa? Nggak perlu mengetikkan di sini, ya nggak perlu mengetikkan di kotak bagannya. Kita ketikkan di sini juga bisa. Itulah guna dari text pen. Untuk menghilangkannya, ya klik saja lagi text pen-nya. Hilangkan. Untuk memunculkannya, pilih text pen. Jadi kita ketiknya itu nggak harus di kotak bagannya. Di sini juga boleh. Oke, sejauh itu paham? Nah, misalkan, maaf kata, Bapak meninggal dunia. Misalkan Bapak meninggal dunia nih. Akhirnya Pak Johan naik jadi kepala sekolah. Maka yang dilakukan adalah bagaimana Pak struktur organisasinya. Kan kepala sekolahnya sudah berganti. Gampang. Caranya adalah klik dulu. Ya, klik dulu kotak wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian pilih promote. Promote itu adalah menaikkan posisi satu tingkat lebih tinggi
dibandingkan sebelumnya. Ya, kalau misalkan sebelumnya itu adalah wakil kepala sekolah, kan posisinya lebih rendah daripada kepala sekolah. Untuk menaikkan posisi wakil kepala sekolah ini lebih tinggi, ya, kita tekan promote. Ibaratnya seperti naik kelas lah, seperti itu. Kalau Bapak tekan promote, ibaratnya siswa kelas Bapak yang sekarang kelas 8 naik kelas menjadi kelas 9. Atau yang kelas 7 naik kelas menjadi kelas 8. Itulah promote. Bahasa gampangnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan demote? Demote itu adalah menurunkan, ya, menurunkan si kotak bagan satu tingkat lebih rendah daripada sebelumnya. Satu tingkat lebih rendah daripada sebelumnya. Ya, itulah demote. Bapak akan contohkan untuk yang promote. Perhatikan promote-nya. Dia akan naik ke posisi tertinggi. Perhatikan. Posisi kepala sekolah sekarang sudah tidak ada lagi. Kepala sekolah hanya menaungi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan ini terpisah. Benar ya, terpisah ya. Tidak ada lagi garis yang menghubungkan itu. Terpisah. Kepala sekolah hanya mewakili kepala sekolah bidang kurikulum dan asistennya adalah Penilius. Nah, setelah Bapak tekan kotak bagan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian Bapak tekan promote, yang terjadi adalah yang teratas atau yang paling tinggi itu adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Artinya posisi sekarang adalah inilah yang tertinggi. Inilah pengganti kepala sekolah yang sebelumnya yang paling atas letaknya. Oke, itulah promote. Bagaimana dengan demote? Ini Bapak contohkan demote. Ini Bapak ulangi ya. Nah, posisinya awalnya kan seperti ini. Kemudian Bapak tekan demote. Apa yang terjadi? Ternyata wakil kepala sekolah sekarang berada satu tingkat lebih rendah. Tadi kan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan kan setara. Sama derajatnya. Pada saat Bapak tekan demote, turun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, turun di bawah dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itulah efek demote. Menurunkan posisi satu tingkat lebih rendah dari seharusnya. Sedangkan promote adalah menaikkan posisi satu tingkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Ingat, berkali-kali Bapak ulangi itu, artinya itu bakal keluar nanti waktu ujian. Waktu kuis pastinya, ya. Right to left. Apa right to left? Right to left itu artinya memindahkan kotak bagan yang di sebelah kanan, pindahlah ke sebelah kiri. Begitu juga dengan yang di sebelah kiri, pindahlah ke sebelah kanan. Nah, ini Bapak contohkan. Ya. Wakil kepala sekolah bidang kurikulumnya Bapak klik, kemudian Bapak pilih right to left. Perhatikan, bidang kurikulumnya pindah ya. Yang awalnya ada di kiri, sekarang letaknya ada di kanan. Sedangkan yang kesiswaan tadi letaknya di sebelah kanan, sekarang berada di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kamu mengetiknya itu ada kesalahan letak, boleh pilih right to left. Ke kiri ke kanan. Ya. Bagaimana dengan move up ataupun move down? Move up itu adalah menaikkan kotak bagan satu tingkat lebih tinggi. Beda dengan promote. Ya, beda dengan promote. Nih, Bapak pilih move up contohnya. Perhatikan. Ya. Bapak pilih misalnya siswa, Bapak pilih move up. Nah, perhatikan. Dia menaikkan satu tingkat lebih tinggi. Posisinya sekarang ada di sebelah daripada si wali kelas. Ini Bapak perbesar ya. Bapak perbesar. Kemudian yang ini Bapak pilih move up. Dia akan pindah ke sebelah kanan. Pilih lagi move up. Ya. Dia akan pindah. Ya. Intinya adalah pada saat kita tekan move up, dia akan berpindah dari satu posisi yang berada di atasnya. Bukan satu jenjang di atasnya ya. Bukan menggantikan. Beda dengan promote. Kalau promote tadi adalah posisinya adalah menggantikan. Ya. Kalau move up dia hanya mengubah letaknya saja. Posisinya tetap setara. Letaknya saja yang berada di satu tingkat di atas. Posisi tetap setara. Maksud setara itu bagaimana? Maksudnya pasti masih sederajat. Wali kelas, guru, dan siswa masih sederajat. Contohnya seperti itulah. Ya, wali kelas, guru, siswa itu bagannya itu siswa tidak naik ke atas, tapi masih sederajat.
namun posisinya sekarang ada di atas. Itu saja. Nah, move down itu kebalikannya, ya, tidak mempromosikan siswa tersebut ke jenjang lebih tinggi, tapi mengubah lokasinya saja. Contoh seperti ini, di dalam kelas misalkan, Feni duduknya di depan. Feni duduknya di depan. Bapak anggap adalah barisan depan itu adalah barisan atas. Barisan belakang itu adalah barisan bawah. Bapak anggap seperti itu. Kemudian Bapak tekan move up pada si Feni, yang terjadi adalah si Feni sekarang duduknya lebih depan lagi dari sebelumnya. Hanya itu saja. Posisinya tetap siswa. Statusnya tetap siswa. Hanya tempat duduknya saja yang berpindah lebih depan. Hanya itu saja. Itulah move up. Nah, misalkan si Noel duduknya itu di belakang. Bapak tekan move up, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si Noel sekarang pindah ke depan. Statusnya tetap siswa. Bukan berarti pada saat siswa pindah ke depan, statusnya udah jadi guru. Enggak. Statusnya tetap siswa. Itulah cara mudah untuk membedakan antara move up dengan promote. Kalau promote yang Bapak tekan pada si Noel, maka yang terjadi adalah Noel sekarang bukan lagi siswa. Noel sekarang adalah guru. Contohnya seperti itu. Beda ya. Beda move up dengan promote ya. Kalau move up itu adalah mengubah letak tempat duduknya saja. Kalau promote adalah menaikkan derajatnya. Oke, Bapak akan lanjut ke move down. Move down kebalikannya. Kalau move down itu adalah misalkan yang di depan, Bapak tekan move down, berarti Bapak suruh pindah ke belakang. Hanya tempat duduknya saja yang berpindah. Hanya tempat duduknya saja yang berpindah. Statusnya tetap sama, tetap siswa. Ya, beda dengan demote. Kalau demote itu Bapak suruh dia mengubah statusnya. Contoh, Bapak tekan guru, kemudian Bapak tekan demote. Artinya apa? Menurunkan derajat dari guru menjadi siswa. Statusnya sekarang bukan guru lagi, tapi siswa. Itulah demote. Beda dengan move down. Move down itu hanya mengubah letaknya saja, tempat duduknya saja. Oke, bisa membedakan keempat ini ya. Kemudian yang terakhir adalah layout. Layout itu adalah tampilannya. Mau tampilannya standar, bentuknya seperti ini. Mau tampilannya bold, bentuknya nanti. Ini Bapak klik dulu ya. Ya, Bapak klik bold. Tampilan nanti seperti ini. Ya, ini hanya mengatur tampilannya saja. Jadi layout itu gunanya adalah mengatur tampilannya saja. Mau left hanging atau right hanging itu adalah mengatur tampilannya saja. Nah, layout di sini dan layout di sini itu kurang lebih memiliki fungsi yang sama. Ya, memiliki fungsi yang sama. Bedanya adalah layout yang di sini itu adalah sudah terpaku pada pilihan pertama. Tidak bisa mengubah lagi. Jadi hanya letak-letak dari kotak-kotak bagian ini aja yang diatur. Itulah fungsi layout yang ada di Create Graphic. Kalau layout di sini itu adalah mengubah bentuknya. Mau gambarnya seperti ini, ya Bapak ubah tampilannya bentuknya seperti ini, atau bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu tergantung dari permintaan atau desain dari anak-anak. Ya, itulah gunanya dari layout. Kemudian change color. Bapak kembali ke standar change color. Apa yang terjadi dengan change color? Di sini adalah mengubah warna kotak bagan, mengubah warna kotak bagan. Ya, beda dengan format tadi. Kalau format tadi itu adalah mengubah warna bagan, warna tulisannya ini, kepala sekolah ini kan warnanya putih. Kalau Bapak mau ubah jadi hitam, ya Bapak pilih tab format, ubah jadi hitam. Tapi untuk mengubah warna dari si bagan bisa menggunakan ini. Menggunakan change color. Ingat bedanya ya. Ingat bedanya. Format itu adalah mengubah warna dari tulisannya, sedangkan change color pada tab design itu mengubah warna kotaknya. Bisa dibedakan keduanya ya. Oke, itu mengenai change color. Ada smart art style, bentuknya boleh seperti ini, tergantung desain dari anak-anak. Nah, reset grafik bagaimana? Membatalkan apa yang sudah Bapak buat sebelumnya. Itulah reset grafik. Itulah reset grafik. Membatalkan apa yang Bapak buat sebelumnya. Nah, inilah cara membuat struktur organisasi dengan menggunakan smart art, terutama pada Microsoft Word. Ya. Sejauh yang Bapak jelaskan ini, ada yang mau ditanya? Risa, ada pertanyaan, Nak?
Oke, kalau begitu, tidak ada pertanyaan ya. Yang Bapak sebutkan namanya, nanti silakan hidupkan mic-nya. Ya, setelah kamu hidupkan mic-nya, Bapak akan berikan pertanyaan. Pertanyaannya nggak susah kok. Ya, pertanyaannya nggak susah. Oke, Pak mulai dari Fahri Ananta. Ada Fahri Ananta? Saya, Pak. Nah, Fahri Ananta, yang Bapak nampak di sini rambutnya aja. Mana matamu sayang? Mana wajahmu? Nah, Fahri Ananta, tadi setelah kita buat bagannya, pertanyaan Bapak adalah untuk menambahkan kotak bagan ini, ya, apa yang Bapak tekan dari create graph ini? Add shape, text pane, right to left, atau layout? Untuk menambahkan kotak bagan, apa yang Bapak tambahkan? Apa yang Bapak tekan? Add shape kah? Text pane kah? Right to left kah? Atau layout? Gimana Fahri? Layout, Pak. Pilih layout ya. Oke, pilih layout. Nah, ada yang bisa membantu, jawaban Fahri Ananta masih salah. Ada yang bisa membantu Fahri Ananta untuk menjawab yang benar? Erin, Pak. Sherin ya. Saya, Pak. Sherin, oke. Seperti janji kita sebelumnya, untuk berkomentar, syaratnya gampang, hidupkan mic, kemudian sebutkan nama dan kelas. Oke? Ya, itu janji kita di awal ya. Nah, jadi Sherin, coba hidupkan videonya, nak. Ya, Pak. Bapak ingin lihat wajahnya Sherin. Nah, Sherin, tadi pertanyaan Bapak adalah untuk menambahkan kotak bagan, apa yang Bapak klik? Add shape kah, text pane kah, right to left, dan layout. Jawaban Fahri Ananta adalah layout. Dan pastinya itu salah. Karena layout itu kan hanya mengubah bagaimana kotaknya ini, apakah ke kiri atau ke kanan, tidak menambah ataupun tidak mengurangi. Jawaban Sherin apa, nak? Yang Bapak klik? Add shape, Pak. Benar sekali. Benar sekali jawaban Sherin. Ya, jadi Bapak catat dulu, Sherin dapat tambahan nilai untuk pembelajaran hari ini. Bapak berikan plus 5. Ya, selain absensi, Bapak juga tambahkan plus 5 untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Sherin atas jawabannya. Fahri Ananta kurang beruntung, kita coba lagi nanti ya. Oke. Berikutnya yang Bapak tunjuk adalah siapa ya? Tadi Fahri Ananta kelas 7A. Sekarang Bapak tunjuk yang kelas 7B. Kelas 7B ada siapakah di kelas 7B? Afifah, ada Afifah? Afifah. Saya, Pak. Nah, Afifah. Nah, tadi pertanyaan Bapak adalah menambahkan kotak dialog. Kotak bagan. Sekarang pertanyaan Bapak adalah, Bapak mau pindahkan kotak bagan yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Begitu juga dengan kotak bagan yang sebelah kanan, Bapak mau pindahkan ke sebelah kiri. Nah, apa yang Bapak klik? Add shape kah? Text pane kah? Right to left kah? Atau layout? Apa yang Bapak klik, nak? Untuk memindahkan kotak bagan yang di sebelah kiri menjadi sebelah kanan, yang kotak bagan sebelah kanan sekarang pindah ke sebelah kiri. Apa yang Bapak klik? Add shape, pilihannya Bapak beri ya. Add shape, text pane, right to left, atau layout. Jawaban Afifah apa? Afifah membeku ya di sini ya? Oh, jaringan Bapak. Kupikir Afifah nggak bergerak di sini. Bapak pikir membeku Afifahnya. Jawaban Afifah apa, nak? Sangkut-sangkut, Pak, tadi. Sangkut-sangkut ya? Jaringan Afifah kurang bagus ya? Ini udah lancar? Bapak ulangi ya. Bapak mau pindahkan kotak bagan yang di sebelah kiri ke sebelah kanan, yang di kanan Bapak pindahkan ke sebelah kiri. Apa yang Bapak klik? Add shape kah? Text pane kah? Right to left kah? Atau layout? Right to left.
Iya, benar, Afifah. Jawaban Afifah benar. Jadi jawaban Sherin tadi benar. Jawaban Afifah juga benar. Selamat, Sherin sama Afifah dapat tambahan nilai ya untuk pembelajaran hari ini. Dapat plus 5. Oke. Terima kasih atas jawaban Afifah. Bapak lanjutkan lagi ke siswa kelas 7A. Siswa kelas 7A. Ya. Siapa ya? Si Reisa. Ada Reisa? Reisa 7A kan? 7B, Pak. Oh, 7B ya. Sini siapa lagi yang kelas 7A ya? Sarah ada? Sarah? Sarah. Adakah si Sarah di sini? Atau si Jahra? Adakah Jahra di sini? Saya, Pak. Ada. Jahra? Ada. Ya, Pak. Jahra, hidupkan videonya, Nak. Bapak nggak nampak wajah Jahra. Nah, Jahra. Nah, pertanyaan Bapak gampang kok. Oke, kan tadi berkali-kali Bapak ingatkan. Apakah isi, nah kali ini Bapak nggak berikan pilihan ya. Bapak hanya ingin tahu, apakah isi dari AdSafe ini